Karena kalau kita lihat di zaman Nabi itu kan dakwah itu minadz dzulumati ilan nur, membawa peradaban manusia dari gelapnya pandangan terhadap dunia menuju ke cahaya. Karena kalau kita lihat hari ini orang Islam ini sudah banyak, Pak, ya. Mungkin Pak ini bisa beri kita pandangan dulu urgensi dakwah itu apa, kenapa harus dakwah, kemudian dakwah yang hari ini tuh harusnya seperti apa, Pak Kiai? Mungkin itu dulu, Pak Kiai. Sebelum saya minta dari peserta untuk kesempatan untuk bertanya. Begitu, Pak Kiai. Baik, ikhwas sekalian, jamaah Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang dakwah, dari dulu dakwah para nabi dan rasul itu menyasar dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan akidah umat. Anibudullah, itu selalu wahyu yang sama para nabi dan rasul. Yang pertama, anibudullah, sembahlah Allah. Ini berkaitan dengan tauhid, akidah itu. Kemudian yang kedua, wajtanibut taghut, jauhi at-taghut. Taghut itu apa? Dahulu at-taghut itu adalah orang, sosok, kepercayaan yang bertentangan dengan akidah dan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Bisa mewujud dalam bentuk berhala, ya, atau tokoh-tokoh jahiliyah, ya, para dukun dan seterusnya, itu disebut taghut di masa itu. Di masa sekarang para ulama menyebutkan at-taghut itu menjelma dalam bentuk beragam paham yang bertentangan dengan Islam, ya, paham atau isme. Kalau istilah-istilah canggihnya itu orang bilang kapitalisme, sosialisme, materialisme, dan macam-macam isme yang semuanya itu bertentangan dengan Islam. Jadi dua ini yang disasar, atau kalau kita sederhanakan, akidah dan syariat. Bagaimana sekarang umat Islam sudah dakwah kita kepada kaum muslimin sudah alhamdulillah sudah muslim semua. Nah, kalau akidahnya sudah benar, kokohkan, kuatkan akidah itu. Jadi bukan hanya sudah muslim terus dakwah akidah nggak perlu lagi. Penting, karena banyak umat Islam sekarang ini, mohon maaf, muslimnya karena apa? Keturunan, mohon maaf. Kenapa muslim? Oh, bapak ibu saya muslim. Yang begini, meskipun tetap diakui sebagai kaum muslimin, tetapi sulit kita harapkan keimanannya kokoh. Karena iman yang kokoh itu wajib dibangun atas proses berpikir. Inilah rahasia Bapak Ibu mengapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu itu 90% lebih sahabat itu lahir bukan sebagai muslim. Para khalifah yang terkenal, yang 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhu, itu tidak ada yang lahir sebagai muslim. Ada. Sahabat-sahabat terkemuka mungkin kita kenal Bilal bin Rabah, kita mungkin kenal Mus'ab bin Umair, kita mungkin kenal Khalid bin Walid, kita siapapun sahabatnya kita kenal, umumnya itu lahir dari orang tua musyrik. Bahkan dahulu sahabat-sahabat ini juga banyak yang musyrik di masa mudanya, ya, termasuk seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu dahulunya termasuk musyrik. Jadi kita tanpa bermaksud merendahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala, tapi pesan pentingnya sekali itu, apa rahasia mengapa para sahabat itu yang bukan lahir sebagai muslim tetapi keimanannya kokoh? Rahasianya itu ada yang disebut oleh para ulama sebagai akidah akliyah. Ini akidah yang dibangun melalui proses berpikir. Ini penting. Maka sasaran dakwah berupa pengukuhan akidah itu tetap perlu, meskipun kita melihat sekarang umat Islam itu sudah banyak yang didakwahi ini adalah kaum muslimin, tapi mengukuhkan akidah ini tetap penting. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah agar kaum muslimin ini merindukan Islam ini diterapkan dalam kehidupan. Ini yang kita sebut dengan syariat Islam. Umat Islam itu rindu
ketika mendengar syariat itu yang muncul adalah kerinduan. Kapan kita bisa mewujudkan itu? Nah, ini PR besar kita sekarang. Bagaimana Islam itu syariatnya menjadi opini umum, opini publik di tengah masyarakat, sehingga bicara apapun itu ngomongnya Islam. Nah, kebayang nggak misalnya orang bicara korupsi terus ngomongnya Islam? Pas sampai begitu sekarang? Sebelum kan? Orang bicara masalah kemarin katakanlah yang sempat menimbulkan demo besar-besaran kemarin ya, ketimpangan pendapatan ya, pajak yang mencekik segala macam, sementara pejabat tuh berfoya dengan tunjangan yang sedemikian besar, fasilitas yang mewah dan seterusnya. Tetapi orang secara umum masih belum bicara Islam. Yang dibicarakan itu ya solusi-solusi yang sebetulnya masih belum Islam. Misalnya apa itu, bubarkan DPR misalnya ya atau apa ya, apa pajaknya itu jangan terlalu besar segala macam. Jadi kita perlu bicara Islam. Karena kalau mau bicara Islam, Bapak Ibu yang mas sekalian, ya bukan hanya pajak itu mau diturunin, dihilangkan malah, dihilangkan. Benar. Kenapa? Karena dalam Islam itu hukum asal pajak itu haram, nggak boleh. Hanya kondisi terpaksa saja. Darurat itu baru boleh narik itu pun dengan syarat yang ketat. Ibarat makan babi itu haram, itu nggak boleh, itu asalnya. Nanti terpaksanya baru kondisi khusus. Begitu keterpaksaannya hilang, balik lagi ke hukum asal, nggak boleh. Nah, bukan seperti sekarang pajak menjadi instrumen permanen, terus menerus ditarik karena menopang APBN lebih dari 80% sekarang. Nah, kita ingin agar ketika orang bicara apapun problematika umat itu bicaranya Islam. Bicara narkoba itu Islam. Bicara korupsi, kriminalitas, ya LGBT segala macam itu bicaranya Islam. Sekarang ini masih belum. Nah, ini PR kita. Sehingga nanti terwujud yang namanya kerinduan opini publik tentang Islam. Itu mirip dengan apa yang dikabarkan oleh sahabat Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu setelah setahun berdakwah di Madinah, setelah Baiat Aqabah 1 ya, mendampingi orang-orang Yathrib yang baru masuk Islam ke Madinah, beliau sampaikan dakwah di sana. Hanya setahun di musim haji berikutnya, menjelang musim haji, sahabat ini kirim surat kepada Nabi SAW menyampaikan betapa Islam di Madinah itu menjadi ra'yul am, menjadi opini umum masyarakat. Sampai beliau sampaikan tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali cahaya Islam masuk ke dalam. Orang berbicara di pasar, di jalan-jalan itu tentang beberapa perkara yang entah itu tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad SAW, tentang perkara-perkara ini yang mereka bicara. Nah, kita ingin dakwah itu sampai ke situ. Nah, karena dakwah semacam itulah yang akan mengentaskan manusia dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terang benderangnya Islam. Nah, kalau tadi disebut minaz zulumati ilan nur, itu ya prosesnya begitu. Dan sekarang sebetulnya pada hakikatnya kita ini hidup di masa jahiliyah. Sayyid Qutb dalam tafsir beliau fi Zilalil Quran itu menyebut ini sebagai jahiliyah modern di masa sekarang ini. Maka mengentaskan jahiliyah modern itu dengan cara apa? Ya dengan cara Nabi SAW itu mengentaskan jahiliyah di masa itu, yakni dengan dakwah. Coba perhatikan itu jahiliyah modern sekarang ya. Bahkan lebih parah ya. Sekarang ini kejahiliaan yang primitif itu masih ada, ditambah yang modern juga. Misalnya begini, misalnya tentang apa jahiliyah zaman dahulu itu apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini sebagian kabilah Arab diabadikan di dalam Al-Quran, ada ya, wa izal mau'udatu su'ilat. Ingatlah ketika anak perempuan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, itu nanti ditanya di akhirat, di ayyizam bin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh. Jadi memang ada perilaku masyarakat jahiliyah saat di masa sekarang itu nggak kalah, bahkan lebih parah.
Sekarang ini bahkan tidak peduli laki perempuan dengan fenomena aborsi itu misalnya. Tidak peduli ini laki perempuan, dihabisi semua. Bahkan yang lebih brutal lagi dengan ibunya sekalian. Sekarang ini manusia gila itu. Apa lagi contohnya? Apa lagi? Apa? Miras. Oh, lebih parah lagi sekarang. Dulu orang kenal miras itu hanya dari apa? Dari kurma ya atau dari anggur dulu. Oh, sekarang udah macam-macam. Bahkan sintesis juga. Merajalela, kerusakan. Bahkan tambah narkoba lagi di masa sekarang. Ya. Kalau di masa dulu kita kenal pergaulan bebas. Ya, perzinahan. Oh, sekarang lebih gila lagi. Perzinahan itu ya bahkan berevolusi sesuai dengan teknologi. Ya, udah ada aplikasinya, mau booking yang mana. Bahkan LGBT juga begitu, mengerikan. Ya. Jadi kejahiliaan di masa sekarang ini yang primitif ada, ditambah lagi yang canggih, maka berlipat PR kita sekarang. Tapi tugasnya sama. Bagaimana kita mengentaskan umat manusia yang terpuruk dengan berbagai persoalan ini, ya, atau dari kegelapan menuju ke terang benderangnya cahaya Islam. Dan sekali lagi itu hanya bisa dengan dakwah. Wallahu a'lam.